Selamat mendengarkan podcast ini. Kadar setiap orang menemukan Tuhan itu berbeda-beda. Semakin tinggi kadar hidup seseorang dalam menemukan Tuhan, itu akan makin nampak sekali perbedaannya dengan orang-orang di sekitarnya. Pasti sangat mencolok. Berbeda dengan orang yang belum menemukan Tuhan. Perbedaan dengan orang-orang yang tidak menemukan Tuhan itu semakin tajam, semakin jelas. Sebab sikap hidup dan gaya hidup orang yang menemukan Tuhan itu berbeda dengan orang yang belum menemukan Tuhan. Dan hal ini tidak bisa disangkali, saudara. Gaya hidup seseorang yang sudah menemukan Tuhan dan yang belum, sekali lagi sangat berbeda. Gaya hidup seseorang itu merupakan cermin yang jujur. Gaya hidup seseorang itu merupakan cermin yang jujur. Jangan buruk rupa cermin dipecah. Jadi menyalahkan orang maksudnya. Gaya hidup itu menunjukkan penghargaan. Penghargaan kita, penghargaan seseorang kepada Tuhan. Jadi kalau seseorang sungguh-sungguh, saudaraku sekalian, menemukan Tuhan dalam hidupnya, itu penghargaannya terhadap Tuhan itu jelas sekali. Sikap hormatnya kepada Tuhan, pembelaannya kepada Tuhan, itu jelas. Dan orang yang sungguh-sungguh menemukan Tuhan itu mengerti apa artinya ini, saudara. Mengerti apa artinya ini. Kegentaran terhadap Tuhan. Orang yang menemukan Tuhan itu memiliki kegentaran yang hebat terhadap Tuhan. Dan gaya hidup seorang yang sudah menemukan Tuhan, yang memiliki kegentaran terhadap Tuhan itu beda, saudara, beda. Nanti kita akan belajar kesuciannya, ketaatannya kepada Tuhan. Dia berusaha untuk bersih luar dalam, saudara. Bukan hanya luarnya, juga dalamnya, saudara. Lalu yang kedua, pembelaannya terhadap Tuhan. Tidak ada perhitungan sama sekali. Ya, itu pasti, saudara. Itu pasti. Saudara bisa membayangkan enggak kalau ada pejabat yang begitu terhormat, ya, begitu terhormat. Kalau datang di satu daerah dielu-elukan, kalau di satu pertemuan partai atau pejabat tinggi, dia didaulat duduk di depan, memberikan pidato. Tapi suatu hari ketahuan dia ternyata korupsi. Dengan jumlah yang begitu besar, ya, bisa bukan ratusan juta tapi miliar. Anda bisa bayangkan enggak orang kayak begini? Kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Sementara dia didaulat orang, dihargai, dihormati, tapi dia korupsi. Dia melakukan pelanggaran moral. Bagaimana bisa? Anda bisa bayangkan enggak diri saudara? Sementara kita ke gereja, kita menyembah Tuhan, apalagi mengambil bagian dalam pelayanan, tapi kita melakukan dosa atau melakukan perbuatan yang salah. Yang disimpan baik-baik, yang gak mau orang lain tahu. Bagaimana dia bisa betah gitu? Dan orang seperti ini pasti belum menemukan Tuhan. Sebab kalau dia menemukan Tuhan, dia punya kegentaran, saudaraku. Dia punya kegentaran terhadap Tuhan. Dia akan membersihkan luar maupun dalam. Dia akan membersihkannya. Jadi kalau saudara sekarang berkeadaan seperti ini, saya mau beritahu Anda belum menemukan Tuhan secara benar. Sebab kalau orang menemukan Tuhan itu punya kegentaran. Mengalami kegentaran yang hebat. Barangkali saudara perlu begini, ya, perlu begini. Tengah malam gitu, pada waktu semua orang tidur sepi, lalu Anda ketemu Tuhan. Atau di tempat tidur, di pembaringan Anda diam, Anda renungkan bahwa ada Allah yang hidup. Coba renungkan. Bagaimana kita bisa melukai hati Tuhan?
Bagaimana kita bisa berbuat hal yang melukakan dia, melukai dia. Makanya 30 menit yang saya wajibkan untuk saudara-saudara lakukan setiap hari itu, saudara harus lakukan. Harus lakukan. Nanti ada kegentaran. Sebab kita ini kan punya daging yang mendesak-desak untuk berbuat salah. Punya naluri kebinatangan istilahnya. Memangsa orang lain gitu. Bisa tega terhadap orang lain. Tapi kalau kita menghadap Tuhan setiap hari dan kita mengalami bahwa dia hidup, itu ada kegentaran yang hebat di dalam diri kita. Nanti tentu efek yang lain positifnya ya. Yang lain, Anda tidak takut menghadapi apapun termasuk kematian. Makanya tidak salah kalau saya berkata, orang yang takut mati itu ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Orang makin takut Tuhan itu makin gak ada yang ditakutin. Perhatikan kalimat ini. Makin takut Tuhan makin tidak ada yang ditakuti kecuali berbuat dosa. Yang lain gak takut ya. Kecuali berbuat salah, kecuali melukai hati Tuhan. Itu baru yang membuat dia takut. Sekarang bayangkan orang ya, takut terhadap setan, takut terhadap kematian, takut nanti jadi miskin, tapi tidak takut sama Tuhan. Orang-orang begini tidak mungkin hidupnya bersih, tidak mungkin. Jadi dia itu sebenarnya belum menemukan Tuhan dalam arti yang sungguh-sungguh, dalam arti yang benar. Nah, orang yang menemukan Tuhan itu gaya hidupnya pasti makin berbeda. Anda makin mendekati orang itu, Anda makin melihat berbeda. Berbeda sekali. Sangat berbeda. Nggak bisa perbedaan sedikit, nggak bisa. Itu akan makin meruncing, makin beda sekali. Tentu saja dalam hal ini, orang yang sudah menemukan Tuhan yang bisa membedakan apakah seseorang itu sudah menemukan Tuhan atau tidak. Ini Anda anggap saya berlebihan, terserah ya. You ngobrol dengan orang 1 jam, 30 menit, 10 menit kita sudah tahu orang ini belum menemukan Tuhan. Tetapi tentu orang yang sudah menemukan Tuhan yang bisa menilai atau mengevaluasi. Di dalam 1 Korintus pasal 2, 14-15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Dalam teks aslinya itu menilai itu ya. Manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Tidak bisa dinilai. Dalam teks aslinya adalah anakrino. Krino itu to judge. Menghakimi. Investigate. Examine. Menguji. Mempertanyakan. Jadi orang rohani nggak kebaca. Tapi orang rohani bisa membaca. Bisa membaca. Jadi kalau orang ngomong tentang Tuhan panjang lebar kita dengerin gitu. Tuhan yang diomongin. Tapi akhirnya kita tahu kesombonganmu menunjukkan kamu tidak gentar akan Tuhan. Saya tidak bermaksud mengajari saudara menghakimi orang. Tapi kalau saudara sudah menemukan Tuhan, Anda kan punya kehidupan berubah. Oke, nanti Anda kan tahu lagi ya. Saya teruskan dulu ya. Dalam hal ini bisa dimengerti kalau seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan yang benar ya, yang sudah menemukan Tuhan itu menjadi gusar ketika melihat lingkungannya sebenarnya belum menemukan Tuhan. Tetapi lingkungannya mereka itu merasa sudah menemukan Tuhan. Itu belum menemukan Tuhan. Jadi kalau kita melihat seseorang memberikan porsi hidup mereka yang tidak pantas bagi Tuhan, sudah jelas dia belum menemukan Tuhan. Ketika seseorang tidak memberikan penghargaan yang pantas bagi Tuhan, itu belum menemukan Tuhan. Tidak sulit bagi saudara yang ke gereja karena Anda punya masalah, didoakan orang,
atau karena saudara berhutang budi kepada gereja, itu tidak sulit. Tidak sulit, saudara. Tetapi apakah Anda memiliki sikap penghargaan yang tinggi kepada Tuhan, sehingga saudara memberikan porsi yang tak terbatas bagi Tuhan? Kalau saudara mengenal pejabat tinggi, aura pejabat itu Anda rasakan kan? Mungkin Anda juga tidak mengharapkan apa-apa dari pejabat itu, tapi bisa memberi sesuatu itu kehormatan. Anda bisa ngerti maksud saya? Pejabat ya, ini pejabat manusia ya, bisa memberikan sesuatu ya. Wah, itu sudah satu penghormatan ya, saudara. Nah, kalau kita mengenal Tuhan semesta alam itu raja di atas segala raja, lalu porsi yang kita berikan itu porsi ala kadarnya, itu Anda belum menemukan Tuhan. Saya tidak suruh Anda ngasih uang ke saya atau ke gereja loh ya. Kedahsyatan Tuhan itu luar biasa, saudara. Nah, yang ini yang saya tidak bisa membagikan, saudara. Yang namanya kedahsyatan itu tidak bisa saya bagikan, saudara. Itu kalau Anda berdoa malam hari atau di pembaringan Anda merenungkan ada Tuhan yang hidup, itu kegentaran kita luar biasa, loh, saudara. Itu ketakutan kita itu luar biasa. Bukan takut karena takut seperti takut setan gitu. Gentar sekali, saudara. Luar biasa itu kegentaran itu. Dan saya berusaha atau belajar untuk membawa kegentaran itu di sepanjang hari hidup saya. Bukan hanya pada waktu berdoa atau di pembaringan. Ada Tuhan yang hidup. Aku sudah pantas. Aku sudah memperlakukan dia pantas enggak? Wah, itu menakutkan, saudara. Itu mengerikan. Yang kalimatnya saya gunakan dahsyat ini. Dahsyat ini. Itu mengerikan. Saya kira saya termasuk pendeta yang lumayan telah berjuang lah untuk pekerjaan Tuhannya. Dan saya berusaha untuk setulus-tulusnya, ya walaupun saya belum sempurna. Tetapi kalau kita dalam kegentaran terhadap Tuhan itu, tidak ada apa-apanya apa yang pernah kita lakukan. Saudara, itu ya, kegentaran itu luar biasa loh, saudara. Luar biasa. Itu kita punya jantung tuh ya kayak mau copot loh. Betul-betul. Jantung kita kayak mau keluar gitu. Gentar kita tuh luar biasa. Nah, saya rindu Anda mengalami. Anda percaya nggak saya mengalami itu? Nggak percaya pun nggak apa-apa. Tapi yang punya nurani bisa. Kira-kira bohong nggak saya ceritain? Kegentaran yang luar biasa. Dan itu bisa kita alami agak lebih sering. Agak lebih sering. Kalau kita betul-betul menyediakan diri untuk Tuhan. Matikan TV, acara semenarik apapun. Udah film nih, wah udah mau ujungnya nih. Tapi gak ada suara gini, Bluetooth, matikan. Endingnya gimana ini? Udah gak positif. Kita mulai Bluetooth. Saudara tahu gak bahwa jagat raya ini kan tidak terbatas ini. Wah, dahsyat, luar biasa. Ada yang lebih dahsyat, Allah yang menciptakan. Kok bisa loh kita tidak gentar, saudaraku? Nah, kita itu bisa galau kalau melihat orang di sekitar kita sebenarnya belum menemukan Tuhan. Tetapi merasa sudah menemukan Tuhan. Kalaupun mereka melakukan suatu kebaikan, sebenarnya apa yang mereka lakukan bukan karena penghargaannya kepada Tuhan. Atau bukan karena kegentarannya terhadap Tuhan. Tetapi kesantunan hidup yang telah dibangun dalam hidupnya. Bagian dari mempertahankan hidup demi nilai diri, kehormatan, atau sekedar kepantasan di mata manusia. Bahkan bukan tidak mungkin orang melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan yang dianggap sebagai bagian dari kesenangan hidup, di mana dia menikmatinya, dan dari hal itu dia memiliki nilai diri, atau paling tidak kesibukan yang mengasihkan. Tapi bukan karena sungguh-sungguh menghormati dan mengasihi Tuhan loh. Ya, ciri-cirinya orang-orang seperti ini kalau digeser posisinya marah. Marah dia. Jadi kalau Anda jadi ketua koordinator wilayah, lain waktu diganti, lalu Anda berubah. Emang kamu ya tidak takut akan Tuhan. Tidak punya kegentaran. Jadi pendeta, kok jadwal khotbahnya enggak banyak?
kok dia jadi gembala wilayah, aku nggak diangkat. Itu betul-betul najis. Apalagi kalau jadi pendetanya karena uang, waduh, makin rusak. Pelayanan itu tidak boleh menjadi kesenangan pribadi, nggak boleh. Pelayanan itu harus menjadi kesenangan Tuhan, bukan kesenangan kita. Jadi entah Tuhan mau jadikan kita pendeta, Tuhan jadikan kita tukang sapu, apapun, yang penting Tuhan disenangkan, bukan di posisi, bukan di kedudukan, saudara. Bagi orang yang sudah benar-benar semakin menemukan Tuhan, ya tadi ada kegentaran itu, ingat ya. Dia akan memahami dan merasakan perbedaan hidupnya Tuhan itu, realitas Tuhan itu dalam hidupnya. Jadi sebenarnya seberapa hidup Tuhan dalam dirimu, seberapa hidupnya Tuhan dalam dirimu, tergantung saudara sendiri. Kau menghidupkan dia tidak dalam hidupmu. Jangan membunuh Tuhan dalam hidupmu. Tuhan gak bisa dibunuh, tapi seakan-akan Tuhan mati. Seberapa hebatnya manusia. Anda percaya gak kalau udah masuk ke sini, Anda gak pusing. Hari esok mau apa, mau gimana. Yang penting hari ini ku jalani, dari hari ke hari aku berkenan. Jangan takut. Wah, kalau kita nggak punya uang sebanyak ini, nanti kalau ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa, biar Tuhan yang menopang. Mati pun nggak masalah. Ini bukan berarti lalu Anda sembarangan menggunakan uang ya. Anda asuransi itu pantas, punya simpenan untuk hal tertentu pantas. Semua Roh Kudus yang pimpin. Jangan serakah. Duh, aku pengen punya rumah bagus, mobil bagus. Itu mah anak setan, saudara. Anak setan, asli anak setan. Anak Tuhan tuh udah gak mikir begitu. Rumah besar boleh, rumah kecil boleh, mobil apa boleh. Ya Pak Eras mobilnya udah bagus. Saya bukan mau menampar muka Anda yang punya mobil bagus. Anda pantas punya mobil bagus, pantas. Tapi jangan jadi prestis. Udah mesti kita lewati masa-masa begitu saudaraku. Gak prestis. Tapi kalau ada seorang pengusaha harus ketemu menteri, harus ketemu pengusaha lain, ya performan aja juga harus dilihat. Jangan ada naik mobil tuyul tahun 80. Ya Anda gak dipercayalah. Jangan ingini dunia lagi. Tuhan kita itu jauh lebih dahsyat dari siapapun. Saya jelaskan lagi. Kalau Anda tidak menjadikan Tuhan satu-satunya nilai hidupmu, kamu gak bisa menemukan dia. Tuhan itu, kalau saya boleh bilang egois, salah ya. Tapi absolut. Engkau untukku, aku untukmu. Bukan untuk yang lain. Gak ada yang lain. Kau untukku, aku untukmu. Tidak ada yang lain. Apalagi sesuatu. Seseorang pun juga tidak. Yang menciptakan langit dan bumi loh. Yang maha kudus loh. Nah, ikatan belenggu kita dengan manusia sering sudah terlalu kuat. Bukan tidak boleh kita mengasihi pasangan hidup, anak atau orang tua, harus saudaraku. Tapi kalau sudah berurusan dengan Tuhan, seakan-akan Anda tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Benar-benar eksklusif habis. Eksklusif habis. Coba sediakan waktu untuk ketemu Tuhan lalu seakan-akan Anda baru dilahirkan. Ya, Anda telanjang tanpa siapa-siapa, tanpa apa-apa. Kenapa Anda kita menghadap Tuhan dengan sikap itu? Kalau orang belum bisa telanjang di hadapan Tuhan, wah itu berarti memang banyak belenggu dalam hidupnya, saudara. Nah, orang yang benar-benar menemukan Tuhan itu akan memahami dan merasakan perbedaan hidupnya. Beda, aku berubah. Dia harus sadar dirinya berubah. Aku berubah loh. Aku merasakan dia hidup. Aku mengalami realitasnya. Berbeda dengan dulu sebelum menemukan Tuhan. Kan buat saya sebagai pendeta kan bisa rasa benar gitu pada waktu kita berdoa dulu sebelum menemukan Tuhan. Dengan sekarang yang semakin menemukan Tuhan. Itu beda. Itu beda. Yang gimana bedanya Pak? Ya, saya tidak bisa menjelaskan lengkap. Tapi saya akan bicara terus nih. Bisa merasakan perbedaan dalam hidupnya berkenaan dengan kehadiran Tuhan. Pada waktu kadar menemukan Tuhan dulu masih rendah. Dan kadar hari ini yang lebih tinggi. Itu beda. Dia bisa merasakan. Dia tahu kadarnya. Dia merasakan kadarnya. Banyak orang gak mengerti kadar-kadar apa itu Pak. Kadar kehadiran Tuhan itu beda.
Bukan pada waktu kita berdoa, tapi sepanjang hari-hari hidup kita itu. Sepanjang hari-hari hidup kita. Kalau saya boleh ngomong satu kalimat, saya ngomong, biar kita tidak punya apa-apa, biar kita tidak punya siapa-siapa, kita menemukan Tuhan. Cukup itu. Mau nyari apa? Anda nggak mau nurut, nggak mau percaya yang saya katakan, tunggu. Begitu Anda di ujung maut, Anda baru tahu yang Anda butuhkan cuma satu, Tuhan. Elvis Presley, raja rock and roll ini, sebelum mati berkata pada Pat Boone, sing a song for me, Pat. The Rock of Ages, batu karang yang teguh. Dia butuh. Untung masih bisa ngomong gitu, nggak tahu masih selamatnya dia. Nggak usah nanti di ujung maut baru ternyata aku sendiri. Coba kalau Anda buka YouTube ya, penyanyi yang cantik-cantik, yang bagus-bagus suaranya dulu. Sekarang udah mati, nggak ada apa-apanya. Coba tokoh-tokoh jutawan-jutawan hebat dulu mati. Presiden dulu yang hebat mati sekarang. Apa? Bisa apa dia? Loh kok kita yang masih hidup udah lihat contoh begitu masih tidak sadar loh. Itu saking rusaknya dunia ini telah juga merusak kita. Sombong lagi. Apa yang kau banggakan dalam hidup ini? Apa? Cantik, you bakal jelek. Kuat, you bakal lemah. Bongkok, pikun, ompong, botak. Ayo, kaya. Seberapa you bisa bawa kekayaan hari ini? You juga sendiri begini. Bukan tidak menghargai berkat jasmani. Jangan karena hal itu Tuhan tidak kamu hargai. Jangan dinilai tinggi perkara dunia. Kalau Anda masih menghargai sesuatu, seakan-akan itu bisa membuat hidupmu lengkap, kamu gak menemukan Tuhan. Seakan-akan Tuhan mau ngomong gini, jangan bawa apa-apa ketemu aku. Jangan minta apa-apa ketemu aku. Mintalah diriku. Itu saja saudara. Cari Tuhan, maka at least 30 menit. Paling tidak 30 menit yuk ketemu Tuhan tiap hari. Hayati kehadiran Tuhan terus. Temukan Tuhan. Saya di sini hanya bisa memberikan logos, understanding. Tapi jadi rema kalau Anda ketemu Tuhan sendiri. Nah, saudaraku, jadi perbedaan pasti nyata dalam seluruh gaya hidup ya. Dan diri sendiri kita merasakan dan mengakui serta membuktikan bahwa benar-benar kita telah banyak berubah. Hal ini akan membangkitkan suatu sukacita. Aku sukacita aku bisa berubah. Berubah itu tidak gampang. Kalau pura-pura berubah gampang. Tapi perubahan yang dari dasar hati, dari sikap hati, itu tidak mudah. Sungguh. Tidak mudah, saudaraku. Begini, saudara. Saya menjelaskan lagi di sini. Setan itu tidak bisa masuk di pikiran orang. Kecuali orang itu menimbun pikiran setan. Kalau orang dirasuk roh jahat, dia hilang kesadaran sesaat. Kesadarannya hilang, saudaraku. Jadi begitu dia bangun, dia baru sadar. Ada apa sih ini? Gitu. Di luar kesadaran dia itu. Nah, setan yang merasuk orang dengan cara begini itu enggak terlalu sulit diatasi. Demi nama Tuhan Yesus, exorcism keluar. Tapi kalau orang mendengar, melihat, masuk di pikiran dia, nah itu berat. Itu berat. Dia membentuk karakter yang permanen sifatnya. Cara dipandang harta, cara pandang lawan jenis. Nah itu membangun satu konstruksi berpikir. Waktu Petrus berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali tak akan menimpa engkau Tuhan. Nyah iblis. Idenya itu. Sudah dikatakan nyah iblis. Itu pun Petrus ya belum berubah loh. Tuhan Yesus bangkit. Petrus masih nanya, Tuhan kapan kau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tidak gampang loh. Tidak gampang loh saudara sekalian. Tidak gampang. Nah, pikiran kita itu kendali kita. Bukan kendali siapa-siapa. Nah, orang yang berjalan dengan Tuhan, menemukan Tuhan, itu dia sadar bahwa dia berubah. Dari dalam perubahan. Yang sudah melekat, tidak gampang loh. Tadi saya mulai dengan pernyataan, tidak gampang loh berubah itu. Tapi kalau orang menemukan Tuhan, kegentaran hebat, dia pasti berubah. Dan dia sadar, aku berubah loh. Kedalaman hati kita ini. Cara dipandang sesuatu, aku berubah loh. Dan ini akan menjadi sukacita.
sukacita, dan kemudian melahirkan optimisme bahwa menjadi sempurna itu sangat mungkin. Sebab Tuhan yang berjanji setia, sebab Tuhan yang berjanji itu setia. Ia akan membuat kita bisa sempurna, di mana yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan, bagaimana aku sempurna? Sejarah masa laluku begitu. Aku membuktikan aku tidak pernah bisa benar. Kalau aku bisa benar karena aku makin tua, aku makin cerdas, aku makin bijaksana secara manusiawi, lalu aku bisa berlagu dan membawa diri sebagai orang baik. Tapi batinku engkau tahu Tuhan. Bagaimana bisa Tuhan? Tuhan bilang bisa. Bagiku gak ada yang mustahil. Kamu berjalan dengan aku, kamu akan bisa. Nah, kita baru tahu. Ternyata Tuhan itu jadi guru kita. Di antaranya itu, kalau kita menemukan Tuhan itu, kegentaran hebat. Kita gak akan tega melukai dia, saudara. Kalau kita berbuat salah, sakitnya berhari-hari. Coba lu dendam aja. Udah minta ampun masih, kenapa aku mesti dendam ya? Wah, itu sakitnya bisa berhari-hari. Saudara, banyak orang sebenarnya belum menemukan Tuhan ya. Menemukan Tuhannya sendiri. Saya gak kasih huruf besar, huruf kecil. Sebab bukan Tuhan yang benar. Tuhannya sendiri. Yang diakui sebagai Tuhan yang besar. Padahal bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Mereka adalah orang-orang yang telah belajar banyak mengenai Tuhan. Dan merasa sudah mengenal Tuhan. Tapi sebenarnya mereka barulah menemukan di dalam pikiran mereka. Ini khususnya untuk para teolog-teolog yang lebih menggunakan rasio. Mereka yang sekolah tinggi teologi yang menggunakan rasio saja. Mereka sebenarnya barulah menemukan teologi mengenai Tuhan sendiri. Jangan Anda berpikir mengenal Tuhan secara logika, secara kognitif, berarti sudah menemukan Tuhan. Kalau ketemu Tuhan itu harus ketemu, dan berjalan dengan Tuhan setiap hari. Masalahnya, you boleh percaya boleh tidak, Tuhan seperti jual mahal, bahkan sangat mahal. Tidak banyak orang yang sungguh-sungguh menemukan Tuhan dan bisa berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Kenapa? Sebab bersyarat. Kalau ada yang lain di hatimu, aku gak mau jalan sama kamu. Absolut. Egois banget, dia berat. Sebab kau miliknya. Dan kau bisa memiliki dia. Artinya, membangun hubungan cinta yang sangat mendalam dengan Tuhan. Tuhan ya, tidak kelihatan. Itu jadi masalah. Thomas, kamu percaya karena kamu lihat tanganku yang berlubang paku ya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Orang boleh cerita mengenai 2000 tahun yang lalu dia lahir. Dia mati di kayu salib. Dia boleh khotbah tentang pembenaran, pengudusan, berteologi. Please silakan. Tapi yuk ketemu Tuhan sendiri gak? Bahkan kadang-kadang teolog yang terlalu rasional membuat dia tidak menemukan Tuhan. Konyol sekali itu. Konyol sekali. Dia hanya menemukan teologi tentang Tuhan. Dia dilatih berbicara mengenai Tuhan. Tapi dia tidak menemukan Tuhan sendiri. Tuhan hanya merupakan bayang-bayang fantasi yang terlahir dari aktivitas pikiran. Bukan tidak boleh ya, itu logos. Biasanya ini kelompok orang-orang Kristen yang rasional. Sebenarnya mereka belum berurusan dengan Tuhan sendiri. Jadi bisa dimengerti kalau mereka tidak bisa ekstrim dan fanatik terhadap Tuhan versi mereka. Tidak bisa fanatik. Sebab kalau Tuhan masih dalam bentuk fantasi terlahir dari rasio, orang nggak bisa fanatik. Tapi kalau Anda ketemu Tuhan sendiri, Anda bisa fanatik. Dia hidup, masa dia kutemui. Masa you harus ketemu sendiri, baru you bisa fanatik. Nah, itulah sebabnya saya katakan orang yang menemukan Tuhan itu kelihatan perbedaannya. Nggak bisa setengah-setengah. Dia tidak bisa hidup wajar lagi. Nggak bisa. Kalau you masih bisa hidup wajar seperti anak dunia, you belum menemukan Tuhan. Tapi kalau you menemukan Tuhan, you tidak bisa hidup wajar lagi. Pertimbangkan ucapan saya benar nggak?
Jadi bisa dimengerti kalau orang-orang yang menemukan Tuhannya sendiri lewat aktivitas rasio itu tidak bisa bersikap ekstrem dan fanatik terhadap Tuhan versi mereka. Sebab Tuhan yang mereka kenal bukanlah Tuhan sendiri yang menyatakan diri kepada mereka, saudaraku. Dan saya sudah melihat, karena saya di lingkungan orang-orang yang berteologi. Waduh, hebat teologianya. Waduh, sopan hidupnya. Tapi tidak bisa fanatik dengan Tuhan. Orang-orang yang agung di mata manusia. Yang berkhotbah, yang berteologi, yang tulis buku. Tapi tidak bisa fanatik untuk Tuhan. Saya masih melihat kewajaran hidupnya. Kalau orang menemukan Tuhan, dia tidak bisa wajar hidup lagi. Dia bisa berkata seperti Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Menjadi tawanan roh. Makanya orang-orang yang begitu itu semakin gak bisa dimengerti orang. Geraknya bisa serba disalahkan itu. Tapi biar kita diam. Cuman kasihan orang-orang ini. Suatu hari loh, bukan hanya malu loh, ketakutan. Makanya kalau saudara ya tidak menemukan Tuhan, you tidak bisa baca orang yang menemukan Tuhan. Tapi orang yang menemukan Tuhan bisa baca saudara yang belum menemukan Tuhan. Contoh sederhana, kita semua kan belum sempurna nih. Anda kalau duduk ngumpul sama ibu-ibu yang lain gitu, Anda bisa lihat bedanya. Kok gue beda bener ya? Betul nggak? Sama teman-teman di kantor, kok beda ya? Karena Anda sudah punya kadar menemukan Tuhan. Mereka belum punya kadar seperti itu. Termasuk di gereja. Udah, kita saling mengasihi saudara sekalian ya. Habis kebaktian kita makan bersama, ketawa-ketawa. Ayo, kirim-kirim makanan, kita bersaudara. Semua belum menemukan Tuhan tuh. Ya cuma hidup wajar, saling mengasihi di bumi. Tapi tidak punya visi besar bagaimana bertumbuh menjadi sempurna seperti Kristus dan memikirkan nasib orang lain. Menikmati, enjoy dengan kelompoknya sendiri. Lalu pendetanya hidupnya juga nyaman ya. Jadi sepangeran atau raja yang dilayani oleh bulu balang. Dulu juga saya punya atmosfer begitu, saudara. Pulang dari gereja kita makan bersama, wah bersaudara. Nanti kita rencana ya kita jalan kemana bareng-bareng ya, ke Bali atau kemana. Begitu. Bukan tidak boleh jalan ke Bali, sekarang mah jalan-jalan juga kalau perluan teman-teman. Perlu bisa, bukan nggak boleh. Tapi kalau itu menjadi tujuan, waduh, atau yang dominan, wah salah, saudara. Jadi orang-orang yang menemukan Tuhan itu tidak heran kalau kesepian hidupnya. Kecuali dia punya teman-teman yang bisa diajak ngomong tentang Tuhan, tentang hidup. Makanya orang yang menemukan Tuhan itu nggak takut pamit, itu nggak takut kok pamit ya. Udah saya nggak ikut-ikut ya kalian begitu ya. Kalau perlu saya mati ya duluan, matilah situ. Iya, nggak ada takutnya. Tapi kita nggak boleh sembrono, Tuhan belum suruh mati, kita mati kan salah. Tugas kita juga belum selesai. Jangan, aku lebih baik saya bertemu Tuhan. Belum, kamu belum apa-apa. Tugas kamu aja belum selesai. Nah, itu kelompok rasional tadi. Ya, orang-orang yang rasional. Dia menemukan Tuhan di dalam pikirannya. Kalau kelompok karismatik yang lebih tidak menggunakan rasio, tapi pengalaman batin, itu kadang lebih parah. Tapi lebihnya ekstrim. Ini lebihnya ekstrim dia. Tuhan yang mereka kenal tidak berlandaskan Alkitab secara benar. Mereka orang yang suka berdoa, suka menyembah Tuhan, punya menara doa dan lain sebagainya. Tapi pengalaman mistik mereka tidak membuat mereka menemukan Tuhan yang benar. Karena mengabaikan Alkitab. Tuhan yang mereka akui itu sebenarnya bukan Tuhan yang dimaksud Alkitab. Tetapi orang seperti ini bisa ekstrim, bisa gila-gilaan orang begini. Lebih dari orang yang rasional tadi. Dia bisa gila-gilaan. Kenapa? Sebab dengan berkubang di area emosi dan perasaan atau dunia mistisisme ini, perasaan dan emosinya lebih terangsang daripada rasionya. Dan kalau perasaan tersentuh, dia nekat. Mengerti? Kalau pikiran tidak. Kalau orang yang rasional, dia juga bisa menemukan Tuhannya lewat fantasi rasionya, lahir dari rasionya. Orang-orang yang mistik, yang berdoa, menyembah Tuhan dan penglihatan segala macam, dia juga punya Tuhan, menemukan Tuhan dari pengalaman itu. Tidak semua sesat loh. Orang yang tulus betul dia menemukan. Dan saya sudah ketemu orang-orang yang tidak belajar teologi ya, tapi pandangan teologianya kok nggak salah ya. Nah itu orang agak langka.
Sebab kalau sudah masuk dunia mistik, dia punya pengalaman-pengalaman adik kodrati, jadi sombong rohani. Nah itu jadi langsung mati dari situ deh. Ayo, nggak boleh mistik-mistik. Tapi Tuhan tuh ya seperti great mistik besar yang ya spektakuler lah gitu. Di luar pengertian akal kita, jelas Allah melampaui akal kita. Namun bagian akal yang kita harus maksimalkan, kita harus pakai. Jangan tidak. Nah orang-orang yang mistisisme ini, itu bisa lebih ekstrim. Sebab pengalaman mencari Tuhan melibatkan emosi dan perasaan yang lebih dapat membuat mereka ekstrim. Bisa. Anda lihat orang-orang karismatik yang dunia roh itu, kalau kena ekstrim gila juga dia. Tetapi yang rasional jarang yang ekstrim. Nah maksudnya mereka flat-flat aja hidupnya. Kalau ini waduh lompat-lompat tak karu-karuan saudara sekalian. Mestinya kita itu serasional mungkin, juga semistik mungkin. Kita ketemu. Pakai di otak dipakai, hati dipakai. Terbang gini. Kalau ini dipakai, ini enggak nyusup. Ini dipakai, hati dipakai, kepala enggak digeblak. Nah, mengapa Tuhan tidak menyatakan dengan mudah dirinya kepada semua orang? Sekalipun mereka memiliki teologi yang benar, sekalipun. Sebab mereka tidak sungguh-sungguh mau menemukan Tuhan pribadi. Sesungguhnya mereka hanya mau bergumul dan bertemu dengan teologi. Apalagi teologianya bisa dijual. Ya khotbah, jadi pendeta, diundang seminar, duit. Makanya kalau saudara mau belajar, sepinter apapun saudara, kalau sudah ketemu Tuhan, jangan merasa punya teologi. Maaf ya, saya sekolah pintar saudara. Tapi kalau sudah ketemu Tuhan, saya nggak taruh saya itu berteologi. Seolah-olah saya tidak punya pandangan apa-apa tentang Tuhan. Seakan-akan blow on, bodoh, miskin kin. Nothing. Baru Tuhan, aku menghadap Engkau. Aku harus lupa aku di kepala sidang. Aku harus lupa aku umur 55 tahun. Aku lupa aku dokter. Aku harus melupakan aku terhormat. Aku harus lupa aku punya segala sesuatu. Aku harus lupa semua. Aku seperti makhluk yang tidak berdaya dan berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Temani aku Tuhan. Aku mau mengenal Engkau. Nah kalau orang berdoa masih pakai teologianya, ya bukan nggak boleh. Anda kalau nggak berteologi ngomong Anda bagaimana kan gitu. Tapi itu kalau menghadap Tuhan seakan masih dirinya itu hebat, buset. Waduh, saya nggak bisa niruin gimana cara doa orang itu. Tapi saya tahu, kamu ya doa kamu ini sombong. Sementara dia berdoa itu teologianya itu masuk di situ. Kalau Anda berdoa WL siapapun, saya mau kasih tahu ya, jangan merancang. Nah untuk belajar ini gak gampang. Waktu Anda berdoa, situasi saat itu apa yang harus dikatakan? Katakan. Jadi harus blank. Kami bersyukur kami telah berkumpul malam ini Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan pimpin kami. Itu kalau dilatih tiap hari, wah Anda akan menemukan Tuhan. Waktu kita menghadap Tuhan itu kita gak boleh merasa punya apa-apa. Makanya ya orang yang sombong-sombong itu tidak bisa menemukan Tuhan. Karena Allah menentang orang congkak. Antitasetai. Resist. Lebih konyol lagi, tidak pernah berdoa. Yang berdoa aja salah berdoa. Tidak signifikan mengubah. Apalagi tidak berdoa. Sudah tidak berdoa. Banyak mulut, udah. Teruskan perjalananmu, kau lihat akibatnya. Tapi kalau boleh bertobatlah. Jangan begitu. Kenapa Tuhan tidak mudah menyatakan? Sebab Tuhan mau kita melepaskan segala milik. Saya sudah ketemu orang-orang kaya yang terhormat waktu berdoa begitu tulus. Tapi saya juga ketemu orang-orang hebat secara manusia waktu doa, kehebatannya dibawa. Tahu maksud saya? Dia bawa dia. Walaupun mulutnya begini, kami merendahkan diri, tidak. Lu jongkok di atas gunung. Tinggi banget. Orang tuh ya, coba sekali-kali, bukan sekali-kali ya, Anda yang punya kesempatan naik pesawat ya.
apalagi kalau Boeing, yang Airbus yang Jakarta Los Angeles gitu, yang sampai tingkat tuh pesawatnya ya, dua, iya 747 ya, itu sawan-awan gitu. Dari Jakarta itu ya terang gelap gitu ya. Waktu dari terang gelap gitu Anda ikuti gitu, betapa tidak berartinya. Pada waktu betul-betul selatan Atlantik itu terus ngek. You ngerti nggak? Kalau pas tuh ngek. Itu pas saya bisa ngek. Anda bisa tahu yang tempat koper itu sampai ngek. Kita kalau pas ada di deket sayap begini. Ini kalau patah satu kita turun. Kalau ada Doraemon ditolong Doraemon. Kalau tempat parkir, nggak ada tempat parkir. Lu mau hebat gimana? Wah, sepanjang mata memandang gelap gitu. Ngek. Lewat Hawaii kan begitu. Ngek. Pesawat sebesar itu, kalau akibat bermasalah, kan orang banyak yang takut juga tuh. Karena saya pernah begitu ya, sebelah saya itu pegang tasbih gini. Ibu-ibu, dia begini. Entah Katolik, entah apa, saya nggak tahu lah. Dia begini. Nggak mau lihat orang kalau ketakutan, nggak mau. Saking takutnya. Dan saya ada takutnya juga sebenarnya. Saya ada takutnya. Waktu itu ini kan saya keluar negeri kan bangsa belasan tahun yang lalu. Sekarang kan sudah hampir nggak pernah, saudara. Wah, laut. Coba dibayangkan kalau begitu. Semua gelap. Tik, lampu sayap. Seberapa hebat. Cuma mata mandang itu gelap. Itu kalau satu jebret, hiu udah siap makan malam. Kalau begitu kan kita bisa apa sih saudaraku? Makanya nanti malam ya, temuin Tuhan dulu. Ku cari wajahmu Tuhan. Aku mau menemukan Engkau. Temukan aku. Kan dalam kekanak-kanakan saya ya, saya itu berkali-kali ngomong, tapi sekarang udah enggak. Tuhan, percayalah padaku. Gitu loh. Saya tuh pengen Tuhan itu memberikan saya sedikit apa gitu. Sampai Tuhan, aku percayai, percayalah padaku Tuhan. Sekarang gak berani ngomong. Itu akal-akalan saya aja. Tuhan udah tahu. Jadi Tuhan, aku merindukan Engkau Tuhan. Aku tidak mau salah Tuhan. Atau lebih baik Engkau matikan aku sebelum aku salah. Gitu. Jadi ya kita tuh mau bener lah saudaraku ya. Mau menemukan Tuhan dalam hidup ini. Menjadi berkat ya. Makanya kalau sudah sampai level ini kita juga udah gak ngotot. Oh ya Jumat banyak. Ya banyak boleh, gak banyak boleh. Tapi kan kita mau setiap orang yang datang di gereja itu ngerti atau ngerti. Amin. Ngerti saudaraku. Makanya ayo belajar yang sungguh-sungguh. Hargai pendeta itu, ikuti dia. Ayo, berjuang habis-habisan untuk dia. Jadi kalau saya bilang, habis tanpa batas. Itu dimanapun, yuk pergi aja. Cari pendeta yang baik, habiskan hidupmu untuk Tuhan. Lewat hamba Tuhan itu, lewat gereja itu. Di sini tidak, di sana enggak. Lu mau ngapain? Bantu orang, pekerjaan Tuhan. Dukung. Tunjukkan pengabdianmu kepada Tuhan. Kan begitu saudaraku. Tuhan memberi waktu dan kesempatan seseorang untuk mengenal dirinya dalam mengenal Tuhan. Dalam kesempatan tersebut Tuhan menguji apakah dia rela melepaskan segala sesuatu. Jadi begini saudara. Dipertimbangkan, kalau Anda nggak mau terima ya nggak apa-apa. You pertimbangkan saja. Ya, begini saudara. Kalau Anda punya umur tinggal 40 tahun. 80, ini berapa 40 misalnya. Tuhan tuh punya target begini loh. You akan menemukan Tuhan lebih besar. Tuhan makin nyata. Jangan sampai segini jadi kecil habis. Karena Anda tidak berani membayar harganya. Tuhan juga beri kesempatan, nggak langsung jebret. Ada orang-orang yang ya kesaksian orang yang dikunjungi Tuhan langsung bertobat, membantu rumah tangga yang ketemu Tuhan, langsung bertobat ada. Tapi setelah itu ketemu lagi enggak? Jarang.
Tapi Anda bisa mengalami Tuhan, tidak usah harus ketemu muka dengan muka, tapi mengalami Allah itu hidup. Nah, kesempatan itu diberikan Tuhan. Ayo, makin besar, makin besar, makin besar. Makin Anda melepaskan dari segala milik saudara, makin Tuhan menyatakan dirinya. Jadi Tuhan memberi waktu saudara nih, masih ada waktu nih. Saatnya seperti Esau telah menukar hak kesulungan. Dan Tuhan berkata, tidak bisa lagi. Walaupun dengan air mata, dia mencari. Pada batas waktu tertentu, Tuhan menganggap mereka tidak pantas untuk menemukan Tuhan. Sehingga mereka sebenarnya tidak pernah menemukan Tuhan. Dari sikap hidup terhadap Tuhan sangat kelihatan. Pada waktu Anda tidak menghargai dan yang secara pantas kepada Tuhan. Tuhan berkata, kamu gak pernah menemukan aku lagi itu selamanya. Itu mengerikan. Kalau Tuhan masih bisa marah dan mengungkapkan kemarahannya kepada saudara, sekarang ini berarti dia masih di batap. Yang masih manggil Anda pulang. Tapi kalau Tuhan sudah gak marah, Anda dibiarkan. Bahaya sekali. Amin.